Presentasi pada sore hari ini akan dibagi dari 4 item. Yang pertama saya akan memaparkan sekilas tentang profil perusahaan, profil ASA. Yang kedua adalah bisnis ASA itu sendiri, kinerja di Q1 tahun 2023, dan outlook dan update sampai saat yang sekarang ini. Kalau untuk profil perusahaan, kita akan masuk, saya akan coba memaparkan komposisi pemegang saham. ASA sendiri merupakan bagian dari grup Triputra, yang mana kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan, Triputra itu ada 4 lini bisnis, ada agribisnis, manufacturing, pertambangan, dan perdagangan dan servis. ASA sendiri berada di pilar keempat, perdagangan dan servis. ASA sendiri juga dimiliki oleh grup Triputra yang diwakili oleh Dinamika Investindo dan PT Daya Adicipta Mustika yang secara total mewakili sekitar 42,2% dari total saham ASA. Sedangkan pemegang saham lain merupakan pemegang saham publik dan beberapa pemegang saham pribadi. Manajemen ASA sendiri terdiri dari para profesional, dari presiden komisaris utama adalah Ibu Erida, Pak Hertanto, Bu Linda, dan satu komisaris independen, Ibu Santi. Sedangkan jajaran direksi semuanya juga merupakan profesional, ada Pak Projo Sunaryanto, Pak Jani Chandra, Pak Suyanto Chung, dan saya sendiri. Bisnis ASA tahun 2022 cukup bervariasi, tapi sebelum masuk ke performance, mungkin saya akan memaparkan sedikit soal pilar bisnis dalam ASA Group. ASA sendiri terdiri dari 3 pilar bisnis, adalah yang pertama dari bisnis transportasi, jadi mobility terhadap people. Yang kedua adalah ekosistem mobil bekas, penjualan dan lelang. Yang ketiga adalah end-to-end logistik. Semua bisnis di ASA Group ini ditunjang oleh teknologi. Jadi teknologi merupakan enabler buat bisnis ASA itu sendiri. Di tahun 2023, kinerja keuangan ASA Group secara konsolidasi mix ya, dari total EBITDA yang masih cukup tumbuh. Sejak COVID pun kami tetap menjaga EBITDA cukup baik. Di tahun 2022 EBITDA kami mencapai 1,1 triliun. Sedangkan dari sisi revenue kami juga tetap membukukan peningkatan, di mana tahun 2022 total revenue secara konsolidasi kami masih membukukan kenaikan sebesar menjadi 5,8 triliun. Dari sisi aset, tahun 2023 di Q pertama juga kami tetap membukukan kenaikan sebesar 1%. Liabilities juga seiring dengan pertumbuhan aset juga naik hampir 1,2%. Di sisi ekuitas juga kami tetap membukukan kenaikan. Dan secara konsolidasi perusahaan juga menjaga saldo kas yang cukup sehat untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam market. Untuk dari sisi pendapatan, kita bisa melihat dari berbagai pilar bisnis di ASA, di mana di tahun 2022 dari lini bisnis ekspres masih tetap membukukan peningkatan yang kita bisa lihat di tahun 2021 sebesar 2,7 triliun dan di tahun 2022 mencatatkan 3,1 triliun. Di tengah tren ketidakpastian di bisnis kurir ekspres, kami tetap membukukan kenaikan. Untuk bisnis penyewaan kendaraan
mengalami kenaikan dari tahun 2021 dan 2022, cukup sehat kenaikannya. Tapi di sisi laba bersih operasional di segmen ekspres atau kurir mengalami pressure yang cukup tinggi di tahun 2022, di mana kami ada pengeluaran yang cukup besar karena sehubungan dengan konversi kurir dari kontrak menjadi mitra. Itu ada one off biaya yang cukup besar, sehingga tahun 2022 laba bersih operasional untuk bisnis kami ekspres mengalami tekanan yang cukup besar. Tapi kami melihat di tahun 2023, terutama di Q pertama, Q1 tahun 2023, keadaan sudah membaik, di mana walaupun jumlah parcel per day yang dikirim mengalami penurunan, tapi dari sisi cost juga mengalami penurunan, sehingga dari bisnis kurir ekspres kami mengalami peningkatan yang cukup positif. Di tahun 2023 dibandingkan dengan Q4 tahun 2022, secara konsolidasi ASA mencatatkan laba bersih 38,5 miliar. Sedangkan di mana saya sudah sebutkan tadi bahwa dari lini bisnis ekspres mengalami tekanan, jadi jumlah parcel yang dikirim berkurang sehingga pendapatannya juga berkurang dari Q4 tahun 2022 sebesar 520 miliar, turun di Q1 tahun 2023 sebesar 423 miliar. Sedangkan di sisi penyewaan kendaraan itu mengalami kenaikan, mengalami penurunan sedikit, yang kita bisa consider flat, 454 miliar menjadi 445 miliar. Sedangkan di sisi logistik, bisnis logistik tetap mencatatkan kenaikan dengan meng-acquire pelanggan eksternal. Kita bisa melihat di pertumbuhan Q, di mana di Q pertama tahun 2023 berhasil membukukan 57,7 miliar pendapatan logistik yang berasal dari pelanggan eksternal. Sedangkan komposisi pendapatan kita bisa melihat ada sedikit pergeseran, di mana di tahun 2022 Q4 bisnis ekspres membukukan 42%, sedangkan di tahun Q pertama tahun 2023 mengalami kontraksi sedikit, turun ke 37%, dan pendapatan dari sisi penyewaan kendaraan naik menjadi 39% di Q1 2023 dibandingkan Q4 tahun 2022. Kalau kita berbicara untuk outlook tahun ini, kita melihat bahwa sampai dengan Q1 2023 jumlah armada bisnis rental kendaraan mengalami peningkatan, di mana kita membukukan kurang lebih 29.000 unit, naik dibandingkan Q4 tahun lalu. Dari sisi kurir juga tetap menambah kapasitas robotik untuk sorting parcel. Kalau untuk bisnis logistik, kita tetap tumbuh untuk melayani end-to-end logistik dengan meningkatkan investasi kita di berbagai perusahaan, yang salah satunya adalah cold space atau rantai dingin. Itu merupakan startup yang kita mulai di awal tahun 2023. Sedangkan di sisi ekosistem used car, Caroline barusan membuka flagship store di Maret 2023 yang lalu. Dari total 12 showroom di Q1 2023, dan tetap meningkatkan pelayanan mobil bekas. Di tahun 2023 ini, ASA Group tetap mempertahankan pertumbuhan di sisi kendaraan rental yang disewakan,
Dan kita berharap sampai akhir tahun bisa mencapai sekitar 30.000 unit kendaraan yang dioperasionalkan. Dari sisi ekosistem mobil bekas, Caroline diharapkan juga bisa menjual 3.000 sampai 4.000 unit tahun ini. Sedangkan untuk jumlah lelang untuk mobil, kita mentargetkan tahun ini bisa mencapai sampai 38.000 unit mobil. Sedangkan untuk dari sisi bisnis logistik, kita akan tetap meningkatkan pelayanan yang kita canangkan adalah end-to-end logistik atau one-stop solution untuk logistik dan memperkuat layanan kita di B2B. Ini merupakan summary dari bisnis ASA dan update terakhir secara performance, di mana ASA melakukan bisnisnya dalam mobilitas orang dan mobilitas barang, dan kita merupakan suatu ekosistem yang saling menunjang satu dengan yang lain. Saya rasa itu presentasi singkat dari update performance ASA di Q pertama tahun 2023. Terima kasih.